Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Sesuai dengan request teman-teman gadget, di sini saya akan memversuskan gaming antara Infinix Hot 10s biasa melawan Infinix Hot 10s NFC. Padahal spesifikasi di kedua smartphone ini cukup identik, yaitu sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan bedanya ada di memori internalnya. Di Hot 10s biasa dia 64GB dan yang NFC ini 128GB. Sebelumnya saya mohon maaf untuk versus gaming kali ini saya tidak bisa menampilkan FPS-nya karena ada suatu kendala. Jadi nanti teman-teman bisa membandingkan untuk gameplaynya antara kedua smartphone ini. Kira-kira mana yang lebih lancar atau mungkin sama aja. Oke, langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Seperti biasa sebelum kita mulai kita samakan dulu untuk settingannya. Jadi di sini saya akan bermain menggunakan WiFi dan game mode-nya ini saya aktifkan. Dan brightness-nya ini maksimal dan nanti volumenya juga maksimal. Kemudian untuk baterainya ini sama-sama di 100% dan habis selesai di charge, jadi sama. Dan langsung aja kita mulai. Sebentar, recent apps ini saya hilangkan dulu. Dan saya bermain di suhu ruang di 28,5 derajat Celcius. Langsung aja kita mulai yang paling ringan dulu yaitu Mobile Legends. Kira-kira mana yang lebih lancar? Dan waktunya kita mulai dari sekarang. Dan sekarang saya sudah ada di game Mobile Legends. Kita lihat untuk settingannya. Yang pertama untuk yang ini Hot 10s NFC. Apakah dia sudah mendapatkan Ultra? Dan dia juga sudah Ultra. Di sini saya akan buat rata kanan, kecuali di outline. Jadi Ultra rata kanan. Oke, mantap. Kalau yang Hot 10s yang biasa, ini yang Legendary, dia juga sudah Ultra ya. Kemarin dapat update. Dan bisa dilihat di sini settingannya juga sudah ultra dan saya buat rata kanan. Sudah adil. Dan sekarang saya akan bermain di Infinix Hot 10s yang NFC terlebih dahulu. Kita bermain di ranking. Oke. Jadi bermain Mobile Legends di Infinix Hot 10s NFC ini tidak ada kendala sama sekali. Sangat lancar. Bisa dilihat di sini saya akan berkati musuh yang cukup banyak. Itu tidak ada kendala. Oke, akhirnya sudah menang di satu ronde. Kita cek untuk suhunya. Untuk suhunya 43, 44. Ini agak panas ya ternyata setelah kita bermain cukup lama. Untuk Mobile Legends sampai 44 ini lumayan panas. Oke, kita main satu ronde dan lumayan lah menang. Sekarang saya bermain di Infinix Hot 10s yang biasa. Ini dia. Di sini juga lancar, tidak ada kendala sama. Dan sekarang masih rasanya cukup tidak begitu panas. Kita lihat nanti saat selesai ya. Dan di sini sudah selesai, kita cek untuk suhunya. Dan suhunya ini 40 derajat.
41. Oke, maksimal di sekitar 41 derajat Celcius. Makanya saya merasa lebih dingin ya, lebih nyaman ya di Infinix Hot 10s yang biasa. Good job. Oke, jadi untuk bermain Mobile Legends di kedua smartphone, baik yang NFC atau yang biasa, sama-sama sudah nyaman. Touch-nya aman, kemudian lancar sekali, tidak ada kendala. Jadi yang mungkin pro player bisalah pakai Infinix Hot 10s yang NFC atau yang biasa kalau mau bermain Mobile Legends dengan lancar. Dan di sini ada perbedaan di suhunya, yang dimana di Infinix Hot 10s yang NFC dia maksimal di kisaran 44 derajat Celcius, sedangkan di Hot 10s yang biasa ini cuma 41 derajat Celcius. Jadi yang NFC ini lebih panas. Kemudian kita cek lagi untuk baterainya setelah bermain kurang lebih 53 menit. Kita lihat untuk baterainya. Ini kita hilangkan dulu. Kita coba lihat di baterai status, dan untuk baterainya perbedaannya cukup jauh di 86 di NFC dan 91% di yang biasa. Jadi saya rasa di Infinix Hot 10s yang biasa ini lebih baik. Kemudian kita lanjut lagi bermain PUBG Mobile. Mungkin ini sebentar aja ya, nggak usah lama-lama karena sudah 1 jam sendiri kita bermain Mobile Legends. Sekarang kita sudah ada di game PUBG Mobile, kita cek untuk grafiknya di kedua smartphone. Jadi di Infinix Hot 10s yang NFC, ini dia grafiknya maksimal bisa sampai di HD High. Maksimal, kemudian kalau di Smooth dan Balance bisa sampai di Ultra. Dan kita akan bermain di HD High, kemudian anti-aliasing kita hidupkan, dan shadow-nya juga dihidupkan. Oke. Kemudian kita lihat di Infinix Hot 10s yang biasa, yang legendary. Ini grafiknya maksimal juga sama ya, di Smooth dan Balance dia bisa sampai di Ultra, dan di HD dia maksimal di High. Dan anti-aliasing saya hidupkan. Sekarang saya bermain di Infinix Hot 10s yang NFC, dan ini kalau kita lihat cukup ini ya, cukup nyaman. Kemudian kita cek untuk gyroscope-nya, apakah dia sudah hardware atau masih software. Dan gyroscope-nya ternyata masih software, tapi ini lebih baik. Bisa dilihat gerakannya ini di settingan ini ya, normalnya ya, belum saya setting gyroscope-nya. Ini cukup baik. Oke. Walaupun menggunakan software tapi sudah lumayan lah. Oke, jadi bermain di Infinix Hot 10s yang NFC ini cukup nyaman, tidak ada kendala. Walaupun gerakannya kadang agak patah-patah ya, walaupun cuma sedikit. Tapi ini masih sangat nyaman. Untuk touch-nya ya kadang sensitif, kadang enggak, masih enggak nyaman-nyaman banget. Tapi masih oke lah, masih bisa dimainkan. Dan saya tidak ada kendala bermain di sini. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini ya, yang biasa. Bagaimana untuk pengalamannya? Dan ini saya bermain di Infinix Hot 10s yang biasa juga cukup nyaman, tidak ada kendala. Mirip-mirip. Jadi karena memang spesifikasinya sama persis ya, menggunakan G85, kemudian untuk RAM-nya sama-sama di 4 GB. Jadi untuk pengalaman bermainnya ini mirip banget. Hanya saja kita cek untuk gyroscope-nya apakah sebagus Infinix Hot 10s yang NFC. Soalnya walaupun dia masih menggunakan software tapi sudah cukup nyaman. Bentar, ini kayak belum saya setting. Oke. Kita cek untuk gyroscope-nya. Dan gyroscope-nya saya rasa lebih baik di Infinix Hot 10s yang NFC, tapi ini sekarang lebih baik daripada saat awal saya beli Hot 10s. Ini sudah lebih mengikuti gerakannya. Jadi ada perkembangan. Mungkin kalau kita atur untuk sensitivitasnya bisa jadi lebih baik ya. Dan yang pasti bermain di Infinix Hot 10s, baik NFC maupun yang biasa, ini sama-sama sudah nyaman. Tidak ada kendala. Oke, mantap.
kita sudah bermain PUBG Mobile sekitar 11 menit. Kita cek untuk suhunya. Ini yang NFC, dia 42, 43,6. Oke, sampai 43,6. Kemudian untuk yang biasa 40, 40,9, 41. Apakah sampai 42? Kita cari. Dan tidak ketemu, jadi maksimal di 41, sedangkan di Infinix Hot 10S yang NFC dia 43, jadi lebih panas di yang NFC. Oke, kemudian untuk baterainya kita cek. Untuk baterainya sebentar. Dan untuk baterainya sekarang di 83, sini 88, beda 5%, ya tidak jauh-jauh amat. Kemudian kita lanjut lagi game selanjutnya. Kita akan bermain langsung saja ya, Genshin Impact yang paling berat. Sekarang kita sudah ada di game Genshin Impact. Kita cek untuk grafiknya, apakah sama untuk defaultnya. Oh sebentar, salah pencet. Untuk grafik. Dan di Infinix Hot 10S ini yang biasa, dia defaultnya ada di lowest 30 fps. Ini dia lowest 30 fps. Dan di Infinix Hot 10S yang NFC, dia sama ada di lowest 30 fps. Oke, dan sekarang saya akan bermain di yang NFC dulu aja. Dan kita langsung aja ke lokasi andalan. Jadi map andalan saya untuk mengetes Genshin Impact yang cukup ramai. Sementara ini cukup aman. Bisa dilihat masih cukup playable ya. Masih mantap. Jadi Infinix Hot 10S memang dengan harga yang cukup terjangkau, tapi dia bisa bermain banyak game cukup berat. Seperti contohnya Genshin Impact. Kita coba di musuh yang banyak. Ini dia andalan kita. Kemudian kita setrum. Mantap. Masih cukup lancar. Good job Infinix. Oke, sedikit patah-patah, tapi masih oke, masih nyaman untuk dimainkan. Oh, tidak mati, Bung. Kita coba. Dan patah-patah, tapi masih oke lah, bisa dimainkan. Dan yang agak kurang nyaman ini ada di panasnya. Jadi di jempol kiri saya ini cukup panas. Jadi sampai kayak mati rasa ya. Karena dia terlalu panas. Tapi yang penting gameplaynya oke lah. Masih sangat baik. Wah, mati, Bung. Oke, jadi masalah gameplay sedikit patah-patah tapi masih playable, masih enak untuk dimainkan. Kita cari tempat aman dulu. Saya penasaran dengan suhunya. Soalnya rasanya agak panas, cukup panas. Oke, kita cek untuk suhunya. Dan untuk suhunya apakah sampai 45? Oke, 43 ternyata, tapi rasanya cukup panas. 44, dah benar 45, 45,9, nyaris 46 ya. Tertinggi 45,9. Soalnya saya merasakan jempol kiri saya cukup panas, jadi kurang nyaman. Oke, suhunya cukup panas di Infinix Hot 10S yang NFC. Sekarang kita main di yang biasa. Harusnya dia lebih panas ya, ini soalnya sudah standby cukup lama. Kita ambilin dulu sunset-nya dulu. Tapi kalau saya rasa di yang
Hot 10S biasa lebih sedikit patah-patah ya daripada yang NFC. Tapi perbedaannya sangat kecil. Sama-sama mantap lah. Kita coba ke musuh yang banyak. Ini dia. Bentar, ini terlalu terang ya. Apakah patah-patah cukup parah? Ternyata masih cukup aman ya. Dan kita coba apakah nge-lag. Aduh. Dan ternyata cukup lancar, tidak begitu patah-patah. Ya berarti sepertinya cukup imbang lah antara Hot 10S yang biasa dengan yang ini, yang NFC. Dan sudah terasa cukup panas juga di sini, di jempol kiri saya. Sepertinya agak mirip-mirip ini panasnya. Kita cek suhunya. Tadi untuk yang NFC bisa sampai 45 ya. Kita lihat di sini. 42, 43, 44, 44,6 dan tidak sampai 45. 44,6 paling panas. Tapi kalau sudah di atas 43, 42 itu sudah kurang nyaman ya untuk digunakan bermain game. Sudah cukup panas, tapi setidaknya untuk di Infinix Hot 10S yang biasa dia lebih adem daripada yang NFC. Oke, setelah kita bermain Genshin Impact kurang lebih 26 menit plus tadi loading-loadingnya, kita lihat untuk baterainya. Untuk baterainya, oh sudah terkeluar, sebentar. Dan untuk baterainya di Infinix Hot 10S yang NFC 74% dan di Hot 10S yang biasa 82%. Semakin jauh untuk perbedaan baterainya, lebih awet di Infinix Hot 10S yang biasa. Baik, bagaimana versus gaming antara kedua smartphone ini? Untuk hasilnya sudah dapat disimpulkan ya, walaupun kita hanya bermain 3 game saja. Di sini untuk performanya antara Hot 10S yang NFC dengan yang biasa ternyata mirip-mirip, nggak beda jauh. Jadi seperti tidak ada bedanya. Tapi di sini ada beda yang cukup terasa, yaitu di suhunya. Yang dimana di NFC ini selalu lebih panas, bisa lebih panas 1-2 derajat Celcius daripada di Hot 10S yang biasa. Dan penambahan sekitar 1-2 derajat di kisaran 40 derajat Celcius itu cukup terasa ya. Jadi di sini di yang NFC kurang nyaman untuk bermain game, sedangkan di yang Hot 10S yang biasa lebih nyaman, soalnya dia lebih adem. Kemudian untuk giroskopnya di antara kedua smartphone ini ternyata masih sama-sama software. Jadi di NFC ini juga software, belum hardware. Tapi setidaknya untuk giroskopnya ada upgrade ya di antara kedua smartphone ini. Jadi sekarang sudah lebih nyaman daripada saat saya awal-awal beli di Infinix Hot 10S. Itu giroskopnya agak ngasal soalnya. Sekarang sudah lebih baik lah. Kemudian untuk masalah sentuhan di kedua smartphone ini juga mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk baterai perbedaannya juga cukup jauh antara Infinix Hot 10S yang biasa dengan Hot 10S yang NFC. Di Hot 10S yang biasa jauh lebih awet daripada di Infinix Hot 10S yang NFC. Jadi kesimpulannya untuk bermain game saya sarankan untuk membeli Infinix Hot 10S yang biasa saja. Soalnya di mana suhunya lebih adem, kemudian baterainya lebih kuat. Jadi untuk main game lebih mantap di Infinix Hot 10S yang biasa daripada yang NFC. Oke, cukup sekian untuk versus gaming antara Infinix Hot 10S NFC melawan Infinix Hot 10S yang biasa. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lega Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.